263 tadi mana saja yang dibatalkan? Dari 17 SHM itu mana saja yang dibatalkan? Jangan-jangan yang dibatalkan hanya 5 BJS HGB. Selebihnya tetap disimpan, menunggu kita masyarakat diam, terlena, dan muncul kembali SHGB tadi karena memang belum dibatalkan. Hari ini kita sebenarnya pengen tahu secara rinci, Pak Menteri yang dibatalkan itu sebut dong, HGB perusahaan mana, apakah yang selama ini terafiliasi dengan aguan itu semuanya dibatalkan, atau jangan-jangan Pak Menteri hanya bermain kata-kata, hanya menyebut yang di belakang garis pantai itu aman, yang di luar garis pantai dibatalkan. Tapi kita tidak tahu yang mana yang masuk dalam garis pantai, yang mana yang di luar garis pantai yang klaimnya dibatalkan. Selanjutnya Bang, saya kecewa dengan Kementerian ATR. Kalau masyarakat mungkin mengapresiasi. Saya kecewa, bahkan kecewa berat. Mohon maaf Bang, Kohot itu hanya satu desa di Kecamatan Paku Haji. Sementara kalau kita bicara pagar laut ini bukan hanya satu desa. Data kami menyebutnya setidaknya ada di Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Paku Haji dan Mau. Di Paku Haji saja itu ada 2 desa lain yang ada pagarnya, yakni Desa Keramat dan Surya Bahari. Di Kosambi ada Dadap dan Salembaran Jaya. Di Teluk Naga ada Muara, Lemo, Tanjung Pasir, dan Tanjung Burung. Sementara di Mau ada Karangserang dan Ketapang. Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa yang diekspos ke publik hanya di desa Kohot saja, yang ada 263? Asumsi kita berarti ada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu HGB-HGB lain di atas laut. Karena pagar tadi membentang di beberapa kecamatan sampai Karangserang, bahkan sampai Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Saya bahkan punya data. Data dari korban perampasan tanah. Kenapa Bang saya membentuk tim namanya tim advokasi ya melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Saya buat definisi batasan, yang dimaksud merampas tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan. Baik karena harganya semaunya, apalagi tanpa diberi harga, apalagi dengan ancaman intimidasi. Kami punya data, jadi yang sedang dirampas itu bukan hanya kawasan laut Bang. Kalau laut itu adalah hak publik dan pantai. Ada juga tanah yang kewenangannya negara yang dirampas, yakni di darat. Bentuknya apa? Sungai, jembatan, jalan-jalan. Diuruk itu. Kemudian ada hak milik rakyat yang sebagian ada baru giri, sebagian ada juga SHM yang diambil oleh oligarki properti rakus yang kami sebut perampas rakyat. Siapa oligarki itu? Saya sebutkan di gugatan. Karena kami juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754-PD3-2024-PN-JKT-PST yang kami layangkan 30 November yang lalu. Dan hari ini sudah sidang ketiga. Besok sidang keempat masih kurang legal standing Airlangga Hartarto. Karena Airlangga Hartarto walaupun menteri ternyata dia tidak ngerti hukum Bang. Kami gugat pribadi yang datang staf menteri atas nama negara dengan surat tugas begitu. Saya lanjutkan. Di darat itu ada, nanti cross check BPN juga saya minta bekerja juga. Jadi jangan hanya menindaklanjuti setelah ramai di publik. Ini perkara sudah lama sejak 2018. Jadi sebelum Pantai Indah Kapuk itu punya status PSN, proyek status strategis nasional yang sebenarnya hanya 7.555 hektar, ini sudah banyak masalah. Coba bayangkan, ada 900 hektar NIB yang di atasnya ada sertifikat atas nama pribadi baik HGP, juga ada korporasi pribadi hak milik, juga korporasi HGB. Itu hanya 3 orang, dimiliki 3 orang, 900 hektar. Ada yang atas nama Engcun Gojali, ada yang atas nama Freddy dan Henry. Ini kan nggak mungkin ada hak milik 900 hektar atas nama pribadi. BPN gimana ini kerjanya begitu loh. BPN selalu berdalih, kami hanya melayani apa yang secara formal sudah dilengkapi. Masalah materialnya bagaimana bukan kewenangan kami. Dan sebenarnya pencabutan pagar laut hari ini Bang, itu belum membuka misteri. Soal pagar laut terindra itu udah dari dulu bukan misteri, semua tahu ada pagar laut. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan oleh negara, itulah siapa yang masang. Siapa yang mendanai, untuk kepentingan apa itu pagar ada. Kok bisa aparat kita membiarkan
Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran tadi. Saya sudah datangi KKP, saya sudah minta audiensi, saya sudah sebut nama ke KKP, ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan sebagai kontraktornya, ada Ali Hanafi Ahlijaya. Dan Ali Hanafi Ahlijaya itu orangnya aguan. Kenapa negara berhenti pada status pencabutan? Kenapa negara nggak bertindak mencari siapa yang melakukan pencabutan, siapa yang membiayai, untuk apa? Dan ini sudah jelas kejahatan. Ya pelan-pelan dong. Nggak bisa, Bang. Artinya hari ini baru mulai gebrakan. Lah kalau mau dicari kan tinggal... Oke, saya coba ikutilah. Kalau itu dilakukan oleh swasta bolehlah, seri. Tapi kita ini negara, Bang. Bisa bekerja secara paralel. Yang saya sayangkan, justru institusi yang berwenang dalam penegakan hukum awal-awal itu seolah-olah ikut melindungi. Misalkan Polair menyatakan kami belum menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus pemagaran laut. Padahal statement pejabat seperti ini tabu bagi proses penegakan hukum. Harusnya yang dia sampaikan adalah kami sedang melakukan penyelidikan dan tolong tunggu info lebih lanjut dari kami. Itu seolah-olah kan melindungi. Yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono, aneh ini orang, menteri satu ini. Dia sudah bisa membahas motif daripada pagar itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan sedimentasi nanti akan teruruk lama-lama menjadi daratan. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Kalau begitu dia sudah tahu yang memagar. Nah saya punya data lain, Bang. Ini sebenarnya adalah prakondisi untuk menguasai wilayah laut untuk nantinya direstorasi menjadi daratan sebagai asas untuk industri properti. Saya sebut Pantai Indah Kapuk. Karena semua data yang saya miliki, informasi keterangan saksi menuju kepada Pantai Indah Kapuk, bukan yang lainnya. Karena saya bisa pastikan, Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita, TNI dan juga Polri. Kenapa? Enggak mungkin, Bang, ada pagar sampai 30 meter, Polair itu enggak tahu, TNI AL itu enggak tahu, polisi enggak tahu, kecamatan enggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa enggak tahu, enggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut. Tidak ansih soal itu. Tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Terdapat kekhawatiran mengenai pembatalan hanya sebagian hak guna bangunan, HGB, sementara yang lainnya masih dibiarkan. Kondisi ini menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat yang terdampak. Masyarakat pun mempertanyakan alasan pemilihan Desa Kohot sebagai satu-satunya lokasi yang diekspos. Data menunjukkan bahwa banyak desa lain juga mengalami dampak serupa, sehingga hal ini menimbulkan keresahan. Di sisi lain, pembentukan tim advokasi oleh masyarakat menunjukkan upaya mereka untuk melawan praktik oligarki dalam penguasaan tanah. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perlindungan hak atas tanah di daerah tersebut. Sejumlah bentuk perampasan tanah telah terjadi, baik di kawasan laut maupun darat yang dikuasai oleh oligarki properti. Ini jelas merugikan pemilik tanah yang sah dan menambah kompleksitas masalah. Gugatan perdata telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perbuatan melawan hukum. Proses hukum ini menunjukkan upaya nyata untuk melindungi hak-hak rakyat yang terabaikan. Proyek strategis nasional seringkali menyebabkan konflik penggunaan tanah, termasuk atas status tanah yang semestinya tidak dirampas. Isu ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus menimbulkan ketegangan. Badan Pertanahan Nasional, BPN, berdalih bahwa mereka hanya melayani permintaan formal, tetapi tidak menyelesaikan masalah material yang ada. Ini menandakan kurangnya tanggung jawab dalam menangani kasus pemagaran laut. Meskipun ada sejumlah nama pelaku yang terlibat dalam pemagaran laut, tindakan negara untuk mengusut kasus ini belum terlihat secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pengawasan terhadap permasalahan ini. Pernyataan pihak kepolisian yang menyatakan tidak ada bukti pidana justru menghambat proses penyelidikan. Seharusnya, mereka lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung. Pengumpulan sedimentasi di laut dapat menyebabkan terbentuknya daratan baru yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan industri. Ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah serta masyarakat yang terlibat.
Keterlibatan instansi seperti BPN dan TNI dalam kasus ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran kedaulatan negara. Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan regulasi yang ada di lapangan. Kejahatan terhadap kedaulatan negara tidak hanya terbatas pada penanaman pagar laut, tetapi mencakup isu yang lebih luas. Ini menandakan